Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada RPS untuk pertemuan yang 11, materi kita pada pengantar bisnis ini adalah mengenai producing goods and services, managing productivity and quality. Dari judulnya ini kita bisa melihat bahwa kebutuhan atau goods daripada produksi dan servis daripada manajemen yang beroperasional atau productivity dalam bentuk operasional dan quality-nya. Kemudian dalam hal ini kita melihat bahwa list of content presentation. Number one, what does production means? Apa yang dimaksud dengan produksi? Number two, creating value through operations. Number three, operations, planning, scheduling, and control. Number four, productivity, quality, connection. Number five, quality improvement. Number six, tools for quality management. Number seven, productivity and quality as competitive tools. And X, study cases. Nah, dalam hal ini ditanyakan, ada pertanyaan atau ada satu hal yang dipertanyakan. Bagaimana sih pemahaman kalian mengenai perencanaan, pengendalian proses produksi? Berarti di sini kita harus memahami terlebih dahulu apa itu perencanaan, apa itu pengendalian. Kalau kita lihat pada fungsi manajemen, perencanaan berada pada urutan pertama dan controlling atau pengendalian berada pada urutan terakhir. Atau istilah fungsi manajemen adalah POAC, planning, organizing, actuating, and controlling. Nah, what does production means? Produksi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa. Berarti ini proses dari tidak berguna, tetapi berguna. Kalau misalkan dari awal berarti bisa digunakan tapi belum maksimal. Maka kalau kita produksi maka hasilnya akan lebih menambahkan nilai guna dari suatu barang atau jasa. Ya, kalau dalam bentuk barang berarti benda, dalam bentuk jasa berarti adanya servis dalam bentuk jasa yang diberikan. Creating value of operations, menciptakan produk yang memberikan nilai kepada konsumen tidaklah mudah. Diperlukan manajemen operasional yang baik di dalam perusahaan pemasok produk tersebut. Jadi di sini maksudnya adalah dalam menciptakan produk itu tidak semudah yang kita bayangkan dalam hal kebutuhan daripada konsumennya. Menurut Eberts and Griffin, bahwa manajemen operasional itu adalah arahan yang sistematis dan kontrol terhadap aktivitas yang mengubah sumber daya menjadi produk jadi. Sumber daya menjadi produk jadi, yang menciptakan nilai atau value, manfaat atau benefit bagi konsumen. Jadi di sini menambah nilai, kemudian menambah manfaat. Kalau tidak ada nilai dan tidak ada manfaatnya, berarti itu tidak bisa kita kategorikan kepada manajemen produk. Kemudian yang pertama, menciptakan nilai guna. Contohnya, benang dan bahan-bahan lainnya yang diproses sehingga menghasilkan sebuah pakaian. Jadi kalau misalkan awalnya hanya sekedar kapas, kemudian belum bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian kapas itu ditenun menjadi benang, kemudian dilanjutkan menjadi kain yang bisa digunakan sebagai tekstil, sehingga bisa digunakan oleh kita untuk keperluan sehari-hari dalam bentuk pakaian. Kemudian yang kedua, menambah nilai guna. Contohnya, memodifikasi kendaraan bermotor sehingga memiliki kecepatan lebih baik. Jadi ada yang perlu kita tambah-tambahkan agar
menambah kecepatan daripada kendaraan. Operations planning, scheduling, and controlling. Perencanaan produksi yaitu aktivitas menetapkan apa yang akan diproduksi. Direncanakan dulu apa yang akan diproduk. Jumlah yang dibutuhkan berapa, kapan produksi tersebut dilakukan, kapan produksi tersebut selesai, dan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk proses tersebut. Kemudian pengendalian daripada produksi yaitu aktivitas yang menetapkan kemampuan sumber-sumber yang digunakan dalam memenuhi rencana, kemampuan produksi berjalan sesuai rencana, melakukan perbaikan rencana. Jadi di sini ada perencanaan berjalan namanya ya. Jadi dalam proses dalam kegiatan memproduksi itu bisa saja kita merubah rencana kalau hal-hal sesuatu yang diperlukan, kondisi yang tidak memungkinkan sesuai dengan perencanaan awalnya, itu dengan pengendalian produksi. Kemudian penjadwalan produksi, penentuan atau schedule ya, waktu dan tempat di mana suatu proses produksi harus dilakukan. Planning and control purpose, tujuan daripada planning and control. Di sini tujuan yang pertama, mengusahakan agar perusahaan dapat berproduksi secara efisien dan efektif. Yang kedua, mengusahakan agar perusahaan dapat menggunakan modal seoptimal mungkin. Yang ketiga, mengusahakan agar pabrik dapat menguasai pasar yang luas. Yang keempat, agar dapat memperoleh keuntungan cukup bagi perusahaan. Itu tujuan daripada planning and control. Kalau secara efisien, yang pertama berarti kita bisa meminimalkan, menekan biaya. Kalau secara efektif berarti sesuatu yang tepat pada tempat yang tepat. Kemudian kita bisa menggunakan modal seoptimal mungkin tanpa membesarkan, tanpa biaya yang tinggi, tapi hasil yang baik. Sedangkan yang ketiga, mengusahakan agar pabrik dapat menguasai pasar yang luas, berarti kita di sini segmentasi pasarnya lebih luas daripada saingan kita. Yang keempat, agar dapat memperoleh keuntungan cukup bagi perusahaan, sehingga kesejahteraan daripada perusahaan bisa tercapai. Tujuan daripada penjadwalan yang pertama, meningkatkan produktivitas mesin dengan jalan meminimalisasi waktu menganggur mesin. Jadi dalam hal ini kita bisa memproduktivitaskan tanpa memakan waktu yang panjang. Jadi dengan adanya penjadwalan, sesuatunya bisa dibuat secara teratur. Yang kedua, mengurangi persediaan barang setengah jadi atau work in process inventory dengan jalan mengurangi rata-rata jumlah pekerjaan yang menunggu dalam antrian karena mesin sedang sibuk melakukan suatu aktivitas. Jadi di sini dalam hal mengurangi persediaan barang setengah jadi, dalam hal ini kita harus memanage agar tidak terjadi pengangguran dalam penggunaan mesin. Kemudian C, mengurangi keterlambatan karena waktu. Jadi di sini harus dilakukan secara efektif ya, kalau dilakukan penjadwalan. Kemudian D, meminimalisasi biaya produksi. Semuanya itu berjalan secara efektif dan efisien dengan adanya penjadwalan tadi. Nah, kemudian kita lihat di sini planning and control function, yaitu fungsi pertama, meramalkan permintaan produk yang menyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Yang kedua, memonitor permintaan yang aktual. Yang ketiga, menetapkan ukuran pemesanan barang yang ekonomis atas bahan baku yang akan dibeli. Yang keempat, menetapkan sistem persediaan yang ekonomis. Yang kelima, menetapkan kebutuhan produksi dan tingkat persediaan pada saat tertentu. Yang keenam, memonitor tingkat persediaan. Yang ketujuh, membuat jadwal produksi, penugasan, serta pembebanan mesin dan tenaga kerja. Di sini dengan adanya planning and control, bukan hanya sekedar perencanaan, tapi juga harus dikendalikan dalam hal memonitor ya, monitor. Yang pertama meramalkan, yang kedua memonitor pelaksanaan daripada perencanaan tersebut, yang ketiga menetapkan ukuran pemesanan barang ekonomis. Jadi di sini terjadinya tidak adanya bahan baku yang menganggur, tidak adanya persediaan yang menganggur, jadi semuanya berjalan dengan stabil. Kemudian yang keempat, kita menggunakan sistem persediaan ekonomis di sini
sama tadi, tidak ada hal-hal yang dalam produksi itu yang menganggur dalam prosesnya. Kemudian menetapkan kebutuhan produksi dan tingkat persediaan pada saat tertentu. Jadi kita mengenal bahwa dalam persediaan itu adanya persediaan awal dan persediaan akhir. Dimana persediaan awal itu merupakan akhir daripada periode sebelumnya, sedangkan persediaan akhir adalah prediksi pada saat membuat perencanaan. Nah, itu perlu dimonitor dan dijadwalkan. Productivity Quality Connection, yaitu hubungan antara kualitas dan produktivitas, adalah bahwa peningkatan kualitas dapat meningkatkan produktivitas dan juga sebaliknya. Sebagai contoh, jika pengerjaan ulang berkurang karena menurunnya unit produk gagal, maka lebih sedikit tenaga kerja dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan output yang sama. Itu efeknya. Kemudian penurunan jumlah unit gagal memperbaiki kualitas, sehingga sementara ini pengurangan jumlah output yang digunakan meningkatkan produktivitas. Kemudian kita lihat bahwa karena sebagian besar peningkatan kualitas mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi dan menjual output perusahaan, maka kebanyakan peningkatan kualitas secara umum akan tercermin pada ukuran-ukuran produktivitas. Namun, ada juga cara-cara lain untuk meningkatkan produktivitas. Sebuah perusahaan mungkin saja memproduksi barang dengan sedikit atau tanpa gagal, tetapi masih menjalankan proses yang tidak efisien. Berarti walaupun tidak gagal, tapi kurang efisien, gitu ya. Berarti tetap aja tidak baik. Kemudian quality improvement untuk melakukan perbaikan produktivitas dan mutu. Maka seorang manajer perusahaan harus melakukan analisis dan pendekatan masalah yang spesifik dengan perusahaan. Diharuskan adanya dukungan data kualitatif, misalnya angka indikator kinerja utama, sehingga perlu dihindari pendekatan masalah berlebihan hanya